wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan tetap semangat pagi. Luar biasa ya teman-teman ya. Baik, kata orang tak kenal maka tak sayang. taruh dong pasti dong ya, kenalan ya. Iya, tadi sudah disebutkan nama saya Abdul, panggilannya itu sebuah branding sebenarnya ya. Dan itu punya ciri khas masing-masing dan teman-teman harus punya hal seperti itu. Ya, ketika teman-teman tadi ada sesuatu yang unik dalam diri teman-teman. Betul ya teman-teman, supaya orang itu kenal. Kak Abdul tuh yang mana? Itu loh, yang selalu pakai topi itu. Nah, benar nggak? Kak Tajul tuh yang bagaimana? Nah, itu. Yang ganteng, tapi fitnah gitu ya. Ya, Kak Abdul. Oke, dan teman-teman harus punya keunikan masing-masing. Setuju teman-teman ya? Kalau setuju jawabnya apa biasanya? Bungkus dong. Setuju? Bungkus. Alright, baik. Bicara mengenai public speaking, teman-teman pasti di antara sekian banyak orang ada yang kuliahnya ilmu komunikasi, ini udah melotot. Benar teman-teman, apalagi yang alumni Kahfi ya kan, yang beberapa kampus-kampus yang ilmu komunikasi pasti udah melotot. Tapi teman-teman, terkadang teori tidak mesti sama dengan kenyataan di lapangan. Setuju nggak teman-teman? Mohon maaf ya, terkadang gini, kita kebanyakan ilmu, tapi prakteknya jarang. Benar nggak? Kita kebanyakan ilmu, tapi prakteknya jarang. Yang paling penting apa? Praktek, ya kan? Lakukan duit, nanti duitnya datang sendiri. Betul ya teman-teman ya? Lakukan aja terus-menerus. The magic of repetition. Begitu teman-teman. Saya yakin teman-teman teorinya udah hafal, udah ngelotok. Wah, cara ngomong di depan orang banyak tuh kayak gini. Udah paham. Tapi kalau tidak pernah dilakukan, percuma aja. Setuju? Setuju kan yang ini? Oke, baik teman-teman. Are you okay? Jadi kalau saya bilang are you okay, jawabnya alright dong. Jawab kita tes ya, are you okay? Alright. Are you alright? Oke. Oke? Alright. Iya, ini masih ada yang cuma senyum-senyum, ya kan? Gak melakukan action begitu ya teman-teman ya. Jadi kalau kita minta action lakukan. Tadi public speaking bukan hanya sekedar ngomong, tapi action teman-teman. Jadi kalau saya bilang are you okay, lakukan gerakannya, ada actionnya, bukan cuma sekedar gitu ya. Teman-teman harus aktif kalau pengen belajar sesuatu. Jadi kalau dapat ilmu praktekkan. Sebenarnya konsep SMK itu keren banget. Sekolah menengah kejuruan itu keren. Kenapa? Di SMK itu mereka diajari teori 50%, praktiknya 50%. Bahkan kadang teori cuma 40%, praktiknya 60%. Ada juga yang teorinya cuma 30%, praktiknya 70%. Harusnya seperti itu teman-teman. Setuju? Apalagi kita ada di AI begitu ya teman-teman, berdasarkan dari experiential kita begitu ya teman-teman ya. Ya kita belajar dari pengalaman. Teori itu penting supaya teman-teman cepat sampainya. Teori itu layaknya jalan tol sebenarnya. Jadi kalau teman-teman melakukan sesuatu tanpa teori, sampai ke tujuan, pasti sampai ke tujuan. Tapi mohon maaf akan melewati banyak kelak-kelok dan seterusnya. Tapi kalau teman-teman melakukan sesuatu kemudian pakai teori ada ilmunya, cepat kayak masuk jalan tol. Bayangkan teman-teman ke Bogor, dari sini ke Bogor pakai mobil ya, masuk tol kalau nggak macet ya teman-teman ya. Ini ukuran standar, jangan hitung macetnya. Sama daerah yang biasa aja, itu pasti akan lebih cepat masuk tol. Betul teman-teman ya. Kalau nggak percaya lihat di Google Map. Itu dia. Jadi teori juga penting, meskipun praktek akan lebih penting. Setuju? Alright. Baik. Kalau kita masih kenalan ya. Kalau tadi Kak Bagus di Lubana Sengkol itu dari 2000, dari berdirinya lah ya. Berdirinya Lubana Sengkol begitu ya. Dulu itu Lubana Sengkol ada di belakang teman-teman. Ya. Kak Uyi, kemudian beberapa teman-teman, Kak Hendri dan beberapa ya, mungkin tidak saya sebutkan satu persatu ya teman-teman, banyak sekali. Itu dulu di belakang. Jadi kalau kita mau masuk sana pasti lewat restoran, gitu ya teman-teman ya. Mau berangkat, mau pulang, pasti lewat restoran, gitu teman-teman. Dan saya terjun di dunia seperti ini sebelum Lubana Sengkol berdiri. Saya kebetulan 2000 tsunami 2000 berapa ya? 2004. Saya 2005 udah ke Aceh. Selama setengah tahun. Waktu itu saya diutus oleh UNICEF. Dan tugas saya bukan evakuasi mayat, karena kebanyakan dulu pada saat tsunami itu evakuasi mayat, benar teman-teman. Kalau saya di sana pendidikan, artinya di bidang pendidikan begitu teman-teman. Jadi bagaimana memulihkan trauma dari mereka yang terdampak tsunami. Bayangkan teman-teman, ada orang tua menggendong anaknya, kemudian anaknya lepas di dekapang. Wih, gimana coba rasanya? Traumanya dahsyat sekali. Apalagi ada beberapa rekan kita yang pernah ya mengalami gempa di, ya kan, Kasiera, kemudian beberapa teman-teman itu
rasanya tuh dahsyat. Untuk memulihkan trauma itu nggak mudah, dan kami dikirim ke sana untuk memulihkan trauma masyarakat Aceh pada umumnya, terutama anak-anak. Dan metodenya apa? Menggunakan permainan. Jadi sebelum saya ke Aceh, tentu saja saya udah banyak belajar mengenai permainan. Apalagi dulu saya kuliah, itu ada manajemen pelatihan namanya. Dan di dalamnya isinya permainan-permainan. Wah, ternyata makhluk ini udah dari sekian ribu tahun lalu udah ada begitu. Seorang fasilitator itu udah dari dulu. Cuma mohon maaf ya, semakin kesini tadi Kak Bagus bilang sudah mulai ada pergeseran. Kalau sekarang mohon maaf, mungkin dalam tanda kutip banyak fasil yang instan, tidak melalui proses itu. Sehingga apa? Mohon maaf sekali, manja. Mohon maaf ya punten ya. Kadang baru lama masuk kita, gua kan bayangan segini, masa gua harus kayak gini. Coba. Ya kan? Jadi kalau teman-teman tadi nggak hobi di bidang ini, Kak Bagus sudah bilang nggak usah lah masuk terjun kayak gini, nggak akan merasakan sesuatu yang nyaman, asik. Ini bukan pekerjaan teman-teman, ini passion, ini sesuatu yang menyenangkan, ini kepedulian kita terhadap orang lain. Bagaimana cara kita bahagia? Sederhana rumusnya, masih ingat nggak? Rumus kita bahagia bagaimana caranya? Ada yang tahu? Bahagiakan orang lain. Bagaimana kita bisa bahagiakan orang lain? Begitu ya teman-teman. Kalau kita sendiri belum bisa tahu arti bahagia itu, betul teman-teman ya? Setuju? Alright, are you okay? Alright dong, tunjukkan tangannya, tunjukkan. Oke. Are you okay? Are you alright? Oke, jadi lumayan panjang perjalanan, dan terus terang dulu saya sempat mengajar di salah satu sekolah pariwisata. Cuma 6 tahun. Dan itu merupakan pengalaman yang sangat luar biasa. Di sekolah pariwisata itu hampir setiap tahun saya ada perjalanan Jawa Bali, melalui semua kendaraan darat, laut, udara. Pakai kereta, pakai bus, pakai pesawat, pakai kapal begitu ya. Semua sudah dijalani hampir setiap tahun. Kemudian ada setiap tahun juga itu ke Singapura, Malaysia, Thailand. Wah, pokoknya selama di pariwisata, tapi entah kenapa, karena memang saya suka dengan dunia seperti ini, akhirnya saya tinggalkan. Meskipun pada saat saya mengajar, itu selalu saya sisipkan energizing selalu saya sisipkan, ice breaking. Jadi sebelum mengajar, itu pasti di antara guru kamu nggak pernah, nggak ada. Sehingga teman-teman, anak-anak saya waktu itu happy ketika mau menerima pelajaran tuh, mereka udah ready, udah smile dan seterusnya. Sehingga kita ngasih materinya gampang masuk. Mungkin teman-teman pernah belajar cara kerja otak. Otak itu akan mudah terbuka, akan masuk data gampang ketika dalam kondisi santai atau relax. Tapi kalau dalam kondisi tegang, itu sama seperti botol ketika ditutup. Ini mau masukin air, gampang atau susah? Susah. Akan sangat susah sekali. Itu cara kerja otak kita. Jadi kalau kita masukin air nih, kalau kondisi tegangnya seperti ini tertutup. Tapi kalau kondisi santai, itu mudah sekali materi masuk. Itu cara kerja otak kita, teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen ngasih sesuatu sama orang lain, kita bikin santai. Makanya kadang keputusan luar biasa itu bukan terjadi di kantor atau pada saat meeting resmi. Justru kadang sambil ngopi, sambil santai, begitu duduk santai. Begitu teman. Karena memang kondisinya adalah otak kita cara kerjanya seperti itu. Setuju? Jadi kali ini bagaimana cara membuat otak kita terbuka? Kita bersenang-senang. Mau apa kita di sini? Bersenang-senang. 3 kali dong. Bersenang-senang, gitu ya. Ada 3 kali. Mau apa kita di sini? Bersenang-senang. Ingat, hari ini teman-teman bukan melakukan sesuatu yang menegangkan. Kita hari ini bersenang-senang, teman-teman. Ingat ya, teman-teman di sini bukan belajar. Teman-teman kalau belajar udah khatam. Kita sharing, kita berbagi. Kita bersenang-senang. Apa yang belajar? Ilmu kita udah cukup tinggi. Banyakin praktek, itu aja sebenarnya. Setuju? Mau apa kita di sini? Bersenang-senang. Ingat, bersenang-senangnya kan terakhirnya wah gitu ya. Akan ada peningkatan di ujung sana, teman-teman. Ya. Dan ingat, hai. Halo. Setiap aktivitas yang kita lakukan bisa kita terjemahkan, meskipun tipis-tipis. Ingat, dari kata-kata kayak gini aja, ujungnya bisa kita terjemahkan, benar? Bisa kita kasih insight, kasih value. Itulah bedanya antara, mohon maaf ya, kegiatan anak-anak sama dewasa. Kalau anak-anak udah having fun aja, begitu ya. Ujungnya cuma minta jawaban apa yang mereka rasakan. Teman-teman, tadi bagaimana naik flying fox? Seru atau seru? Senang atau senang? Bagaimana perasaannya? Happy, senang, udah cukup sampai di sini. Tapi kalau dewasa harus ada tadi, ada makna di ujungnya.
Ya, sederhana tapi selalu ada peningkatan. Apa nih? Oh, itu bisa kita gali, teman-teman. Setuju? Alright, baik. Sebenarnya apa ya? Sekali lagi teori itu biasa ya. Nah, diperkenalkan sama saya Abdul, biasa dengan Aziz, ada gelarnya. LCK dong ya kan? LCK, MC Kak Kondang. Iya, spesialis kondangan, ya Kak Tajul ya. Oke, jadi kalau MC itu sebenarnya kalau teman-teman udah mau public speaking, mau acara resmi, santai, formal, non-formal sebagainya, enjoy aja. Kalau yang penting udah tahu ilmunya caranya. Dan ternyata bicara itu menyenangkan, sangat menyenangkan. Apalagi bisa buat orang lain senang. Bayangkan teman-teman, kita ngomong kemudian orang lain happy, kita lebih happy pastinya. Kemudian yang kedua, bicara itu membahagiakan. Contoh nih teman-teman, mohon maaf ya, di perusahaan itu mohon maaf, saya sering kali tanya, Bapak terakhir kali ketawa selepas ini sebagus ini kapan? Udah pas saya lupa mas. Mungkin hari ini. Benar nggak pada saat kegiatan itu? Itu ketika mereka bilang bahagia, oh kita lebih bahagia. Kepuasan itu tak ternilai buat kita. Benar nggak teman-teman? Makanya kadang kalau ditanya, Kak bayarannya berapa sih? Saya nggak pernah nanya bayaran, saya nggak pernah mikirin bayaran. Tanya Kak, siapa? Kak Om Yuda. Saya nggak pernah mikirin bayaran. Yang mikirin Om Yuda soalnya. Saya nggak mikirin ya, yang mikirin Om Yuda. Begitu teman-teman. Jadi kalau ditanya, terkadang saya dibayar segini, terkadang sini, nggak masalah buat saya. Jadi ada kepuasan tersendiri itu yang disebut passion, kesukaan, kebahagiaan tersendiri, teman-teman. Jadi mohon maaf ya kalau ada teman-teman yang masih, gue dibayar segini nih, wah beri, mohon maaf ya, punten. Berarti belum merasakan kebahagiaan sesungguhnya gitu. Itu nanti akan ikut. Saya pernah dibayar dulu pertama kali jadi pasien, paling cuma 50.000 pernah. Dibayar 100.000 pernah, 150.000 pernah. Dibayar 1.000 pernah, 5.000 pernah. Dibayar 20.000 pernah. Dibayar 70 pernah. Sampai di angka itu, teman-teman. Ya, gitu. Jadi bukan itu yang kita cari, teman-teman. Kalau teman-teman memang pengen terjun di dunia uka-uka ini, teman-teman ya. Are you okay? Are you okay? Alright. Are you alright? Oke. Nanti kita fokus mengenai anchor ya teman-teman ya. Kenapa teman-teman bisa fokus? Kenapa audiens bisa fokus sama kita? Itu ada anchor salah satunya. Kemudian yang berikutnya, nah itu dia. Tadi saya udah bilang ya, bicara itu menghasilkan teman-teman. Kak Rahman mana? Kak Jaya. Kak Jaya masih ingat Ikigai nggak Kak Jaya? Ikigai. Masih. Coba kita tolong Kak Jaya. Ikigai itu isinya apa sih Kak Jaya? Coba, boleh mic-nya mana tuh ya? Atau dari belakang aja, kedengeran? Boleh. Coba. Yang pertama, kita sukai Kak, apa yang kita sukai kan. Kedua, kita kuasai apa yang kita sukai. Oke. Ketiga, yang kita sukai dan kita kuasai, jadi kita dibayar mahal dengan itu. Paham nggak? Paham nggak? Kalau nggak paham, silakan dipahami masing-masing. Ulang ya. Ulang ya. Ini Kak Jaya berusaha untuk memahamkan teman-teman, ya kan? Coba, ayo silakan Kak Jaya. Ya. Public speaking itu seperti ini teman-teman. Bagaimana bukan hanya sekedar menyampaikan sesuatu, tapi bagaimana supaya sesuatu yang kita sampaikan dipahami, teman-teman. Kalau menyampaikan sesuatu gampang, punten gampang, tapi bagaimana caranya supaya apa yang kita sampaikan dipahami? Silakan Kak Jaya. Depan lah Kak Jaya. Oh ke depan, kasih tepuk tangan dong Kak Jaya. Ikigai, ini teori Jepang ya. Teori Jepang ini jadi gini, kita sukai dulu nih apa kita sukai. Pertama kan pasti kayak kita jadi fasilitator, kita sukai terus kan. Oke. Yang kedua, kalau udah kita sukai, kita kuasai. Maksud kita udah menjadi fasilitator yang oke lah, keren kan? Bisa, pokoknya bagus. Dan yang terakhir, karena kita udah sukai, kuasai. Ketiga, bisa nggak kita dibayar mahal dengan apa yang kita kuasai dan kita sukai? Kira itu. Bisa nggak? Bisa. Contoh nih ke hadis nih, sampai punya anak berapa? 3 kayak dibayar mahal, jadinya tuh hasilnya 3 gitu anaknya. Jadi berarti dia tuh udah suka kuasai dan dibayar mahal, begitu. Itu kayak, oke paham teman-teman? Paham. Terima kasih Kak Jaya ya, sudah memberikan pemahaman sama teman-teman. Jadi teman-teman, ketika teman-teman mau menguasai sesuatu, kemudian teman-teman itu menjadi sebuah profesi, teman-teman pasti tahu berapa profesi seorang MC. Seperti Tantowi Yahya, teman-teman tahu nggak? Tukul Arwana dan sebagainya. Itu dengan profesi yang dia sukai, dia dibayar mahal.
satu episode bisa berapa ratus juta ya. Benar nggak? Ada yang 80 juta, 100 juta, 200 juta. Itu hanya dengan ngomong doang. Kenapa? Ya karena itu adalah sesuatu yang dia sukai dan dia profesional. Ingat teman-teman, tadi Kak Panji selalu bilang kita itu ciri khas dari Lubana. Om Yuda juga selalu bilang ciri khasnya apa? Bukan sekedar fasilitas, tapi pelayanan, service. Dan kalau boleh saya ingatkan juga teman-teman, mungkin sudah pada tahu apa yang disebut dengan service excellent. Teman-teman tahu service excellent? Service excellent, ada yang tahu? Melayani dengan excellent itu apa? Di atas good atau di bawah good? Di atasnya, betul nggak? Jadi kalau kita bilang perasaan saya sudah melayani mereka dengan baik, itu perasaan kita. Itu belum disebut dengan excellent. Itu hanya perasaan kita. Justru excellent adalah melewati ekspektasi mereka. Contoh, harusnya standarnya di Lubana Psikologi kita ngasih 10. Itu udah standar, udah keren banget. Tapi kita musuh ngasih 15. Itu baru namanya service excellent, teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman masih ngasih 10 ya pasti standar udah itu SNI aja. Standar nasional Indonesia udah itu standar, bukan excellent. Tapi kalau excellent melebihi, dan batasnya adalah bukan perasaan kita. Perasaan gua udah nyebut awal, perasaan gua udah kelelep di kano begitu ya, itu perasaan. Tapi bagaimana caranya teman-teman? Ya, mereka itu mengatakan sesuatu, di Lubana itu dahsyat keren. Kalau saya di tempat lain nih, nggak kayak gini fasilitatornya. Ini Om Yuda sering cerita. Bahkan Om Yuda itu pernah menjadi mata-mata di beberapa tempat begitu ya, mau survei dan seterusnya. Ternyata pelayanannya begitu. Mungkin teman-teman bisa lihat nanti di beberapa tempat begitu ya. Jadi keunggulan dari Lubana Sekolah adalah tadi pelayanan. Jadi service excellence-nya, makanya teman-teman yang sudah mendapatkan teori ini nanti akan langsung di staffing sama Om Yuda. Ini menjadi prioritas. Kenapa? Karena teman-teman sudah tahu ilmunya. Tapi nanti dipraktekkan atau tidak kita akan lihat. Om Yuda akan lihat di lapangan. Kemarin udah dapat teori, udah dipraktekkan belum? Begitu ya teman-teman. Jadi kalau dalam bahasa lain itu ketika seseorang melakukan sesuatu kemudian standar, wajar. Kenapa? Karena belum sampai ilmu kepadanya. Tapi kalau udah sampai ilmu kepadanya tidak dilakukan, nah itu yang gak wajar teman-teman. Ya, jadi kita berikan yang terbaik. Setuju? Alright, baik. Are you okay? Oke, bicara itu berpahala. Coba berpahala. Mungkin bagian Muslim, bagian Nasrani, bagi agama yang lain. Kalau kita bicara punten ya, terkadang bicara itu kan tergantung pilihan kata kita. Diksinya kita cari. Kalau isinya berhubungan dengan dakwah, betul nggak? Itu akan bernilai pahala nggak? Meskipun tidak disisipkan secara langsung. Kalau kata-kata pemilihan yang baik, dan itu diambil dari kitab kita masing-masing, begitu ya, itu kan bernilai ibadah. Ya? Tapi kalau mohon maaf ya, yang kita ambil kata-kata yang kurang pas ya, itulah dari kita. Ada istilah garbage in, garbage out. Apa yang masuk dalam tong sampah, itulah yang keluar dari tong sampah. Mohon maaf, yang biasa ngomong kasar, akan keluar kasar dengan sendiri. Dan itu tidak bernilai pahala, justru akan membuat dosa. Setuju teman-teman? Dan tadi ada satu prinsip yang sangat luar biasa ya. Saya tuh orangnya pengen bermanfaat untuk orang banyak. Keren banget itu. Langsung direkrut sama lu ya. Dan siapa di belakang tuh keren banget. Ya, ini yang sangat luar biasa. Kak Uyi kayaknya ya. Oh Kak Uyi itu siap. Kita bermanfaat enak banget. Kalau di agama saya tuh khairunas anfa'uhum, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Itu dia teman-teman. Teman-teman tahu emas itu kadarnya apa? Apa? Karat, bukan karet ya. Emas itu kadarnya karat. Kalau manusia kadarnya apa? Ya tahu? Manusia kadarnya apa? Manusia itu kadarnya apa? Kalau emas itu kadarnya karat. Mohon maaf, kalau emas itu kadarnya karat, kalau manusia kadarnya? Kadarnya manfaat. Benar nggak? Punya ilmu kalau tidak dimanfaatkan, tidak diamalkan, benar nggak? Seberapa bermanfaat diri kita untuk orang lain? Itu kadar seseorang itu di situ. Bukan karena ilmunya tinggi tapi tidak diamalkan, nggak punya pahala, nggak ada manfaatnya. Betul nggak teman-teman? Setinggi-tinggi ilmu kalau tidak diamalkan ya udah, nggak akan berpahala. Ketika meninggal juga pahalanya tidak akan terus mengalir. Setuju? Alright, lanjut. Ini saya kok mohon maaf ya, karena seorang public speaker kalau ngomong bisa sampai sore bisa saya jawabannya teman-teman. Karena biasa ngomong modalnya ini.
Ya, modalnya bacot memang ya. Oke, teman-teman, mengapa pembicara itu didengar, diperhatikan dan dikagumi? Ada yang tahu nggak? Coba. Ada yang tahu nggak? Mengapa pembicara didengar, diperhatikan dan dikagumi? Ada yang tahu? Coba. Beda suaranya. Oke, udah ngantuk atau bagaimana nih? Oke, siap. Perhatikan teman-teman. Memiliki apa? Memiliki ya kan? Memiliki kekuatan. Jadi kalau di istilah public speaking itu ada istilahnya 3V. Nah, ingat? Verbal, visual, vokal sama visual. 3V. Itu kekuatan sangat luar biasa teman-teman. Contoh nih, kita menggunakan verbal. Hei kamu, kita masukkan ada verbal, vokal. Kita masukkan vokalnya. Hei kamu, hei kamu, sama tuh beda. Hei kamu, sama tuh beda kan? Seren. Begitu juga teman-teman ya. Jadi suara kita itu bisa kita kondisikan sesuai dengan nada masing-masing. Contoh kalau di acara resmi, makin ada do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu makin ada do. Dalam, ya kan? Kemudian seperti berdoa, itu makin ada do. Kalau pakai acara yang tidak terlalu resmi, ya kan? Makin ada re. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama tuh beda sama pertama. Jadi tinggal kita setting aja di sini. Benar ya teman-teman? Setting aja. Ya kan? Acara remaja, acara anak-anak seterusnya. Acara anak-anak nih. Ya kan? Kita bisa bawain anak-anak. Pengen ada ini. KUI ini paling sering. Ya kan? Ya. Do, re, mi. Assalamualaikum. Kak Dinda juga sering. Warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Benar nggak? Pengen ada api yang lebih tinggi. Bisa kita sesuaikan teman-teman. Itu apa namanya? Power speaker teman-teman. Power speaker itu baru di vokal. Yang ketiga ada apa? Visual. Visual itu apa teman-teman? Apa? Ya, apa yang nampak? Kalau lebih dalam lagi adalah body language. Jadi tubuh kita ini berbicara teman-teman. Ada bahasanya. Mohon maaf ya, ketika seorang atasan, Pak, mohon maaf Pak, izin Pak, ini laporannya ini Pak. Menurut Bapak gimana? Kira-kira teman-teman bisa baca nggak? Atasan itu bilang bagus dari hati atau enggak? Kenapa? That's right. Ada bahasa tubuh seperti ini. Ini bahasa tubuh nggak bisa dibohongin, nggak bisa. Makanya ketika di lapangan teman-teman ya, wah punten. Saya sering kali ingetin sama teman-teman fasilitator, mohon kalau di lapangan bahasa tubuhnya itu diperhatikan. Masukin tangan ke kantong, padahal garuk-garuk ya kan? Gak ketahuan kan? Gak kelihatan nih tuh. Ya kan? Gak kelihatan. Ya wajar kalau gatel ya, itu gak apa-apa. Tapi kan kadang gak gatel masukin kantong, buat apa duitnya gak ada, ya kan? Kemudian tangan di belakang. Jadi ada peserta kita lagi main, kita di belakang, tangan kita di belakang gitu. Begitu ya? Apalagi sampai mohon maaf ya, Pak, gitu Pak, kiri Pak, iya. Keren banget, kita siapa? Kita seorang fasilitator, apalagi sampai nunjuk-nunjuk. Bahasa tubuh itu nggak bisa dibohongin teman-teman. Apalagi mohon maaf ya, punten, kadang ada orang yang begini. Ya Pak, bener Pak, gitu Pak, kiri Pak. Coba, nggak bisa dibohongin teman-teman. Ya, tatapan mata, masuk ke alam kubur Anda lebih dalam gitu. Itu nggak bisa dibohongin teman-teman. Ya kan? Nggak bisa. Jadi orang kalau natap itu bisa kelihatan. Ya kalau nggak kelihatan berarti kan dia nutup mata, benar nggak? Ya baik teman-teman, ha. Oke, hai. Halo. Oke. Ini saya ngomong akan banyak ya. Ya, tapi nanti kasih tahu aja waktu saya tinggal berapa menit gitu ya, tinggal 1 detik aku langsung saya potong ya teman-teman ya. Nggak apa-apa lah ya, biar kita bisa ketemu lagi lain kesempatan ya. Alright. Ya. Siap teman-teman. Berani bicara dan tunjukkan kualitas diri melalui public speaking. Ini kalau di Islam itu ada Al-Quran, kalau di agama lain boleh di Bible, kemudian di kitab-kitab yang lain begitu ya. Itu dahsyat ketika disampaikan dengan lebih dahsyat. Al-Quran akan menjadi biasa aja kalau kita nyampainya biasa aja. Mohon maaf, punten mohon maaf sekali.
terkadang seorang penceramah, ya, jadi seorang khotib di mimbar, itu juru hipnosis yang paling keren. Seorang gimana anda baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah, alhamdulillah, audionya udah langsung benar ya? Itu keren. Itu sangat cuma benar ya. Itu seorang penghipnotis yang sangat luar biasa. Kenapa? Ya karena mohon maaf ya, monoton, lurus. Teman-teman pasti pernah nyupir di jalan tol. Kalau lurus tuh, benar nggak teman-teman? Jangankan mobil, motor aja kadang kalau lurus begitu ya, itu bisa ngantuk karena monoton teman-teman. Ya kan? Jadi harus ada sesuatu yang dahsyat yang bisa kita sampaikan. Tadi apa? Pakai ilmunya. Ada vokalnya, ada visualnya, kita tunjukkan. Jadi seorang fasilitator juga kayak gitu ya. Mohon maaf ya, terkadang nih, terkadang ini juga salah satu masukan dari kami. Teman-teman fasilitator terkadang, mohon maaf ya, saya seorang game master atau mungkin beberapa Kak Nova, Kak Ijaz dan beberapa teman-teman yang pasti sudah pernah jadi game master, itu ya sebenarnya mohon maaf, tidak bermaksud untuk meremehkan. Sebenarnya kita handle sendiri pun bisa, nggak perlu ada kalian. Terbukti, mohon maaf, seringkali kita di depan, yang lain nonton aja di pojok, nonton. Fungsinya apa fasilitator kalau kayak gitu? Anda dibayar untuk nonton, ya kan? Penonton bayaran, gitu ya kan? Iya, masuk aja kayak inbox, ya. Jadi kalau teman-teman pengen jadi seorang fasilitator yang baik, yang sesuai dengan keinginan Lubana Senggol, ketika dia master melakukan sesuatu, yuk interaksi. Yang kelihatannya itu hanya beberapa orang yang paham, yang dia dulu tahu prosesnya. Dia pasti akan langsung maju, akan bantu dan seterusnya. Tanpa seorang game master itu meminta tolong sama fasilitator. Makanya kadang, para fasilitator silakan mohon dibantu anak-anak. Sebenarnya saya nggak perlu ngomong itu. Nggak perlu. Itu harusnya ada inisiatif dari seorang fasilitator. Maju aja. Interaksi. Dan itu yang disebut dengan praktek. Kalau teman-teman pengen meningkat dari fasilitator menjadi game master, ya itu yang harus dilakukan teman-teman. Tapi kalau Anda hanya jadi penonton, ya udah. Nikmatilah, selamanya Anda akan menjadi fasilitator, tidak akan naik jabatan, tidak akan naik posisi. Bahkan terkadang nih, kalau ada fasilitator yang maju kemudian, wah, aku saya kasih mic, sengaja. Oh, dia udah berani nih maju, dia udah inisiatif dan sebagainya. Saya kasih kesempatan. Itulah cara saya, supaya dia bisa ada peningkatan, ada naik. Tapi kalau gak pernah maju dan sebagainya, gimana saya tahu dia orang yang aktif, begitu ya? Dia orang yang benar-benar menjalankan tugasnya, saya nggak tahu. Tapi kalau dia maju dan seterusnya, saya akan kasih kesempatan. Kemudian lakukan aja. Seorang game master tidak akan tinggal diam ketika ada aktivitas yang tidak pecah. Kasih kesempatan, maju susah ternyata nggak pecah. Kita akan bantu teman-teman. Benar nggak? Kita kan bagian dari tim. Kita nggak akan udah urusan lu biarin aja. Enak kan rasanya kalau memimpin dia nggak pecah. Gak mungkin kayak gitu. Coba lihat Kak Nova, Kak Ija dan seterusnya. Kita tidak akan tinggal diam, kita akan langsung bantu, kita akan support. Supaya bagaimana caranya pecah, limak, naik dan seterusnya. Kira-kira siap? Siap? Kalau siap katakan lebih siap. Siap? Lebih siap. Alright. Baik, lanjut ya teman-teman ya. Oke, siap. Senyum dulu yuk, biar gak kaku. Tadi udah banyak senyum ya teman-teman ya. Oke. Buah apa? Sayuran apa yang lucu? Wah, kentang ya teman-teman ya. Kentang dingtung ya. Oke, itu guyonan orang dulu banget loh teman-teman. Iya, kelihatan kan saya orang dulu kan jadinya kan. Iya. Baik teman-teman, lanjut ya. Supaya nanti ketemu dagingnya ya. Oke, ini ada namanya apa? Asal otak kita. Bawahnya apa namanya ini? Hewannya hurufnya cuma satu, ya kan? G aja. Oke. Kemudian 5.000 ajaib dan sapi minum susu. Ya, ini sebenarnya bisa digunakan sebagai pembuka. Ini salah satu ice breaking, energizing ketika teman-teman mau ngajar, mengasih training dan seterusnya. Ini saya sengaja menunjukkan sebagai contoh ketika teman-teman pengen memulai membuka, memberikan materi teman-teman. Supaya apa tadi? Fokus audiens kita ke apa yang akan kita sampaikan. Supaya tadi apa? Otaknya terbuka. Benar nggak teman-teman? Supaya santai dan relax. Oke, ini nanti boleh di copy paste sama teman-teman ketika teman-teman ngajar atau dan seterusnya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Ya, contoh nih, ini ada satu kata
ada satu kata yang dua kata, nggak kelihatan. Bagaimana caranya supaya kelihatan saya tetap berada di sini, teman-teman? Gimana caranya? Kalau seorang fasilitator harusnya seperti itu. Nggak kelihatan, dia di tempat, nggak mau bergeser. Benar nggak teman-teman? Sengaja. Kalau pengen belajar ya udah berpindah tempat, action. Jangan cuma sekedar ngomong. Begitu teman-teman ya. Oke, pertanyaannya adalah berapa kaki gajah ini? Oh, Pak. Dihitung, dilihat, diraba, ditawa. Silakan, ada berapa? Ayo. Ini boleh di copy paste nanti ya teman-teman ya. Oke. Sekarang saya pengen screening ya. Yang menjawab kaki gajah ada 3, ada? Nggak ada. Yang menjawab kaki gajah ada 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, oh 3 ya, oke, bagus. Yang menjawab kaki gajah ada 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, keren. Ya, ini mayoritas berarti ya. Iya, penduduk Indonesia pada umumnya ya. Oke, berikutnya yang menjawab kaki gajah ada 6. Oh ada, lumayan. Ada 1 orang ya, 3 ada, oh 6 juga. Oh 2 orang kalau gitu ya. Yang jawab 3 ada, 4 ada, 5 ada, 6 ada. Yang menjawab kaki gajah ada 7. 7. Ada? Nggak ada. Oke, teman-teman sepakat atau enggak dengan pernyataan saya? Ilmu itu harus dibuktikan kebenarannya. Sepakat nggak? Sepakat ya? Ilmu itu harus dibuktikan kebenarannya. Setuju? Oke, kali ini kita akan membuktikan kebenaran ilmu kita. Ya, yang menjawab kaki gajah ada 3. Angkat tangan kanan. Berdiri. Kan belajar public speaking harus action, praktek. Tunjukkan. Ini ada tombol warna merah. Silakan tunjukkan kalau buktikan kebenarannya kalau kaki gajahnya ada 3. Silakan. Kita hitung bersama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu, 2, 3. Oke. Oke, kasih tepuk tangan dong ya. Sebentar, sini dulu. Ini disebut dengan praktek public speaking. Boleh dinilai nggak? Bagaimana cara dia menyampaikan sesuatu? Ada yang mau kasih penilaian? Ini langsung praktek loh ya teman-teman. Ini praktek public speaking. Gimana? Keren. Ada lagi yang kasih komentar. Dari cara dia menyampaikan, dia menghadapnya kemana tadi? Gimana coba? Coba diulangi. Kita kan sama-sama belajar teman-teman ya. Sama belajar sekarang pakai mic, kemudian pakai pointer, silahkan gunakan. Kita kan sama-sama belajar, kita kulik ya teman-teman ya. Silahkan. Kamera, oh udah standby. Silahkan. Oke, baik. Jadi teman-teman, sebelumnya kenapa saya menilai kaki gajah ini ada 3? Karena saya melihat itu dari postur ya, postur kaki. Jadi kaki itu nggak mungkin ada kaki sebelum ada badan. Maka daripada itu saya melihat dari badan turun ke bawah, ya kan? Kenapa yang belakang saya nggak ada kan? Karena nggak kelihatan ya. Karena ini di bawahnya nggak ada kakinya, ada kelihatan tapi nggak ada kakinya. Dan saya juga nggak melihat dari jari-jari ini ya, karena ini di sini kosong tapi ada jarinya begitu. Jadi saya itu lebih menilainya kaki gajah ini ada 3 karena yang kelihatannya 3 menurut saya. Bagaimana menurut teman-teman? Karena setiap pendapat orang itu beda-beda lagi. Kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Oke? Mungkin cukup sekian begitu penjelasan dari saya. Kasih tepuk tangan dong. Silakan di sini lagi. Siap. Boleh kasih penilaian dong. Kelebihannya di mana, kekurangannya di mana, kita kan sama-sama belajar. Yuk, kalau kita nggak tahu kelebihan kekurangannya, kita nggak akan belajar. Ya karena yang menilai itu orang lain bukan diri kita sendiri. Silakan. Ayo, ada kesempatan, ayo dong. Public speaking nih, action nih. Ya, kau langsung. Ya, ini kan udah belajar banyak nih ya. Silakan kau.
Apa yang keren, apa yang bagus yang kamu boleh disampaikan untuk diri saya, untuk pelajaran saya ke depannya, biar bagaimana saya nanti menyampaikan intonasi atau kecepatan atau lebih kurang dalam penyampaian. Udah, sapinya coba Kak Tajul. Baik, terima kasih Kak. Lagi-lagi diminta koreksi ya untuk menambah semangat dan juga kualitas kita dan juga jika penilaian saya sendiri ketika Kakak menyampaikan dan menjelaskan tadi itu alangkah baiknya jika Kakak menggunakan eye contact-nya dengan tajam, jadi melihat audiens. Tadi kesannya eye contact-nya masih lalu-lalang tuh, masih ada nunduknya, masih ada ke kiri dan ke kanan, sedangkan audiensnya ada di depan. Kalau kita gali lagi sebetulnya kan yang terbaik ya harusnya ada di depan kita. Eye contact kita untuk juga lawan bicaranya. Kalau misalnya kita ke bawah, nah itu menunjukkan kita sebagai lawan speaker ini juga apa takut gitu kan, pesimis. Nah itu sih karena kan di setelah Bang Haji sampaikan juga ada visual gitu. Terima kasih. Terima kasih Kak untuk Ya. nasihatnya. Baik, terima kasih teman-teman. Kita bisa belajar juga ya dengan proses. Kita kan bicara tentang proses di ya experiential learning ini, kita belajar di proses. Ada dua orang, Kak Uji dan Kak Tajul. Teman-teman juga bisa baca. Kak Uji tadi bagus, ya kan? Dia tidak mau memberikan ilmunya, benar kan? Ilmunya udah ada, tapi nggak mau dibagi. Kita di sini tuh berbagi ilmu, bukan sombong-sombongan, bukan teman-teman. Bukan adu ilmu, bukan, nggak ada adu ilmu, nggak ada. Ya, ilmu merah, ilmu putih, ilmu nggak ada teman-teman. Kita sharing. Kalau kita ternyata, mohon maaf ya, Kak Tajul sudah menyampaikan. Kalau seandainya Kak Tajul menyampaikan seperti itu, kemudian orang lain tersadar, oh iya benar ya. Dan kita dapat ilmu dari Kak Tajul. Kak Tajul dapat pahala, kemudian Kak Tajul bermanfaat. Benar nggak teman-teman? Jadi bukan ranah kita sedang, aku nggak mau nunjukin diri, nah. Itu mungkin karakternya Kak Uyi ya. Gak apa-apa, kita punya sikap masing-masing teman-teman ya. Gak masalah berapa. Kasih tepuk tangan dong ya. Terima kasih. Oke, baik. Berikutnya yang menjawab kaki gajah ada 4. Nah, tadi tunjukin dong, gentle. Ini ada gentlewoman ya, ada gentle. Oke, saya pengen mendengar dari ladies dong, ladies. Ya, silakan berdiri. Silakan. Boleh dipencet berdiri, kemudian tunjukkan bahwa ilmu itu kita sepakat harus bisa dibuktikan kebenarannya. Nah, boleh pakai mic. Iya, silakan. Ini senior kita nih. Ya, ya silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya tadi saya berpikir bahwa kenapa jawaban saya memilih jawaban yang tepat. Sebelumnya saya kenalan dulu kali ya. Boleh, silakan. Karena tak kenal maka tak sayang. Walaupun udah sayang belum kenal. Oh iya benar. Kadang saya dulu baru kenal ya. Oke, perkenalkan nama saya Emi. Saya kebetulan baru pertama ke Lubana Sepo ini. Sering dengar namanya Lubana Sepo itu sudah sampai ke tempat saya sih. Terus kenapa saya kesini? Boleh curhat sedikit? Boleh, nggak apa-apa, dengan senang hati. Ya, kenapa saya tertarik ke sini? Ini kebetulan dapat informasi dari Wajar. Kita tergabung di grup Tangsel. Terus Wajar menginformasikan di grup Tangsel itu ada aktivitas seperti ini. Terus kenapa saya tertarik? Karena background saya adalah orang manajemen. Jadi saya adalah orang yang memanggil fasilitator. Dan saya pribadi belum pernah jadi fasilitator. Jadi saya mau tahu dong rasanya jadi fasilitator. Terus standarnya sih saya tahu nih, kalau standar fasilitator bener gini. Tapi kan kalau saya pribadi saya belum pernah rasain. Nah, saya nggak mau menjadi orang yang menilai tapi tidak merasakan, tapi tidak tahu apa yang sebenarnya mereka harus buat saya sih. Walaupun nilai itu memang paling gampang ya. Apalagi posisi saya adalah orang yang diperintah untuk menunjuk si A, si B, si C. Jadi juga harus balance, jadi harus merasakan, juga harus bisa menilai dan katanya juga lebih bagus. Nah, untuk jawaban yang terus tadi saya boleh kasih masukan yang tadi si Boleh. Ya. Menurut saya tadi si siapa sih ganteng tadi itu itu yang kalau saya menilai pertama saya lihat bagusnya dulu, karena tadi ada setiap manusia itu setiap kesempatan yang diberikan itu ada 2 kesempatan. Dia bisa menjelaskan ini udah bisa seperti itu, tapi dia dengan apa ya, tanpa persiapan dia ngejelasin
itu udah mengalahkan tanpa prepare, tanpa dia ternyata disuruh nunjukin mau langsung. Itu menurut saya pilihan yang cukup bijak walaupun dia tak ada persiapan. Jadi good for you. Kasih tepuk tangan dong. Nah mungkin, tapi memang karena belum persiapan itu jadi ternyata mesti kemana nih ya, ya itu sih. Tapi itu udah goodnya, dia tadi bisa aja kan bisa dari sini saya ini 3 udah cukup, dia langsung duduk bisa juga kan. Tapi dia dengan kemampuan yang improve terus juga mau ngelihat nggak tahu mesti ngelihat kemana terus responnya seperti apa, tapi dia langsung lakukan itu suatu hal yang keren. Nah tadi juga masukan dari abang yang ganteng juga. Pokoknya setiap laki-laki di sini ganteng semua ya. Kalau dia cantik loh saya nanti. Oke. Nah ini juga benar banget. Justru yang tadi mungkin dia juga nggak tahu itu ternyata kelebihan dia, tapi akhirnya dapat kelebihan dan kekurangan, akhirnya dapat masukan dan jadi kekurangan itu jadi dipoles dengan masukan yang sudah diberikan. Itu yang ingin saya sampaikan. Dan yang pertanyaan untuk saya, kenapa saya pilih 4? Karena menurut saya, ini kembali menurut saya ya, menurut saya inilah pertanyaan yang sebenarnya kita cuma diputar-putar aja. Ya standarnya binatang gajah ya kakinya 4. Nah bagaimana kita melihatnya ini kayak tipuannya aja, cuma yang sebenarnya 4. Dan bagaimana kita bisa menjelaskan binatang itu gajah kakinya 4 dan percaya dengan apa yang kita yakini, kita percaya dan bisa menjelaskan kepada orang sana. Oke, kasih tepuk tangan dong. Kalau diminta untuk membuktikan, bisa kan? Boleh? Aku lihat sih. Ya. 1, 2, 3, 4. Oke, kasih tepuk tangan dong. Walaupun di sini nggak ada garis ya, tapi saya percaya dengan apa yang saya. Oke. Siap. Kasih tepuk tangan. Terima kasih. Iya, keren ya. Jadi inilah fungsi ada diskusi di sini, teman-teman. Sekali lagi, ilmu itu nggak harus datang dari depan. Dari teman-teman terkadang, ya mohon maaf ya, ada sesuatu yang kita sampaikan kemudian menjadi inspirasi bagi orang lain, itu luar biasa pahala buat kita. Benar teman-teman? Ya, jadi jangan pernah ragu, justru inilah tempat kita teman-teman. Ya, tunjukkan diri kita bahwa kita memang punya manfaat untuk orang lain. Setuju? Oke, sekarang yang jawab kaki gajah ada 6. 5 dulu. 5 siapa? 1, 2, 3. Tadi paling banyak loh 21 orang. Ya. Kali ini saya tidak akan nunjuk. Silakan yang mau membuktikan, ambil mic ini dan tunjukkan ke saya. Anda pengen jadi seorang public speaker loh ya. Ayo, silakan seorang fasilitator. Oke, kasih tepuk tangan dong. Silakan. Saya berikan pointernya. Kita outbound. Ya. Lewat sini outboundnya. Perkenalkan, namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya, nama saya adalah Agus Maulana Ihsan. Saya dari Pasar Kamis Tangerang. Wih, jauh ya. Tadi langsung balik aja ke pertanyaannya. Siap. Oke. Aris, maaf. Aris, maaf. Sebelumnya pertanyaan adalah berapa kaki gajah ini? Karena saya basicnya adalah terbiasa dengan melihat secara langsung sebagai quality control di pabrik, di pusat pabrik gitu kan. Saya hanya melihat dari jumlah tapak kakinya, saya lihat. Di sini ada, ya walaupun memang kenyataan yang benar kata Ibu Ami tadi ya, secara realitanya adalah kaki gajah adalah 4. Dan tadi ada siapa tadi yang pertama tadi? Kak Tohir. Kak Tohir. Salam kenal Kak Tohir. Tadi beliau bilang katanya adalah ada 3 karena melihat dari ini postur kaki. Kalau saya malah kebalikannya, melihat dari telapak kaki. Oke. Karena saya kebiasaan melihat dari di kulit kontrol yang melihat dari ini, yang melihat dari secara langsung datanya lihat itu. Jangan kalau melihat lawan jenis dari kakinya juga. Oh enggak. Kaki aman kalau gitu. Aman. Nah dari telapak kakinya, di sini ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Itu yang saya lihat. Oh, artinya kaki yang menapak ya? Iya, tapak kaki yang saya lihat.
itulah jawaban dari saya. Mungkin kalau dari yang teman-teman yang ada jawabannya apa, mengikuti saya jawabannya 5 dan mungkin ada pendapat lain, monggo silakan. Oke, kasih tepuk tangan dong ya. Silakan. Terima kasih yang menjawab kaki gajah dan 6. Siapa? Silakan, yuk. Silakan, yuk. Biar maju semuanya. Silakan. Ya, ada pointer bisa digunakan. Terima kasih kesempatannya. Selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Afif. Kebetulan domisili di sini di Serpong. Ini nggak bisa nunjukin pasti ini. Ya, kita kembalikan lagi. Maka. Iya, saya melihatnya 6. Yang pertama yang ini, terus ini saya lihat juga turun dari badannya 2, terus ini 3, ini 4, ini 5, dan ini 6. Oke, kasih tepuk tangan dong. Ya. Jadi sekali lagi yang pertama ini yang turun dari badan, yang turun paling depan 1. terus, ya yang 1, terus ini yang kedua 2. yang turun dari badannya 2. ini yang 3, 3. yang 4, 4. 5, 5. 6 paling depan. Oke, siap. Cukup atau mau ada tambahan? Sudah, cukup. Cukup. Kasih tepuk tangan dong. Terima kasih. Baik teman-teman. Are you okay? Are you alright? Oke, baik teman-teman semua. Di penghujungnya saya ingin menyampaikan sesuatu. Di antara sekian banyak orang, siapa yang pendapatnya paling benar? Siapa yang pendapatnya paling benar? Saya. Siapa yang pendapatnya paling benar di antara sekian orang? Yang jawaban 3, 4, 5, atau 6? Siapa yang jawabannya paling benar? 4, 5, 6, 3. Tetap pada pendapatnya atau mau berubah pikiran? Berubah. Berubah, oke, ada yang berubah nih ya. Ya, berarti ada pencerahan ya, pencerahan. Berubahnya kenapa? Silakan. Silakan, maju, boleh maju dong. Oke, siap. Kasih tepuk tangan dong, ya silakan. Cek, 1, 2, 3. Awalnya berapa, kemudian berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Ilham. Ya. Saya dari Legok. Saya memilih perubahan ternyata dari semua penjelasan coba saya masukkan dengan penerangan dan gambar juga. Kenapa saya memilih jadi 7? Wow, asal tambah lagi 7 ya. Jadi milih 7 ya. Tadi saya milih 5. Oke. Karena kalau lihat dari semua, saya coba simpulkan, oh iya, dari si tadi kakak siapa yang ini ambil dari sini, kakak yang ini dan ini, terakhir dari ini juga 6. Ternyata saya ini lagi ada 7 kakinya. Oke. Jadi untuk yang mana nih? Kak Adi? Oh, iya betul. Saya kenapa pilih 7? Saya coba ambil dari bagian badannya dulu. Karena dari pertanyaannya ada berapa kaki gajah. Jadi semua saya anggap semua kaki gajah ya. Jadi coba saya ambil dari badannya dulu. Di sini ada 1, di sini 2, dan di sini 3, di sini 4. Lalu berikutnya dari telapaknya. Oke. 4, 5, 6, 7, malah lebih ya. Jadi 8. Jadi yang ini lagi sekarang 8 ya. 8. Coba lagi. Enggak. 7. Coba. Mau tenang ya, bentar. Silakan. Jadi ada 1 di sini, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ini 6, 7. Oke. Siap 7 ya, nggak 8 ya. Oke, 7. Baik teman-teman. Kalau di sini beda. Ini beda kelihatan Di sana beda juga. Beda juga. Oke, siap. Oke, tepuk tangan dong. Terima kasih. Ya, pertanyaannya lagi, siapa yang paling benar? Apakah sepakat bahwa kaki gajah ini ada 7? Tidak. Tidak. Apakah sepakat kaki gajah ini bulat semuanya menjawab ada 4? Tadi sudah jelaskan bahwa gajah itu pada umumnya 4 loh ya. Ya, dia udah menyampaikan seperti itu. Kira-kira kalau teman-teman sepakat kayak gajah ada 4? Tidak. Masih ada tidak, ya kan? Berarti pendapatnya yang paling benar siapa coba?
Satu ada lagi. Ini yang aneh, coba berdiri, silakan. Ini out of the box nih, ya kan? Ini tulisnya coba apa? Tapi nyeleneh ya, coba kita pengen denger ya, coba. Silakan, ya, harus dibuktikan. Kita tadi sudah sepakat karena ilmu itu harus dibuktikan kebenarannya, betul teman-teman ya? Cara buktinya tadi salah satunya seperti ini, ya, silakan. Oh, masih pakai ini, oke, siap, silakan. Saya berpendapat kaki gajah itu ada satu karena dilihat dari keseluruhan hanya kaki ini yang utuh. Jadi dari antara yang lain kayak ada gambar tapi kagak ada tapaknya, terus tidak terlihat dari atasnya. Kalau yang ini sudah jelas satu utuh. Oke, sip. Iya, alhamdulillah. Itulah rasanya menjadi seorang public speaker. Ya, seorang public speaker. Rasain dulu di depan. Benar nggak? Deg-degan wajar. Wajar nggak orang deg-degan? Seorang MC yang dibayar ratusan juta itu aja masih deg-degan. Deg-degannya karena apa? Karena dia makhluk hidup. Kalau nggak deg-degan ya mati, udah tidak beragam. Iya, wajar ya, artinya meskipun dia udah berkali-kali, beribu-ribu kali menjadi MC, tetap aja deg-degan. Ada kekhawatiran. Tapi bagaimana caranya mengatasi deg-degan itu? Ya, karena waktu saya sudah habis, sebenarnya belum masuk materi. Ya. Masih membuka, beneran. Saya slide-nya ada 50 slide ini. Luar biasa ya. Dan saya tunjukkan sekilas. Ya, oke. Tepuk tangan dong ya. Berikutnya ada Kak Nova. Sebagai penutup teman-teman. Hai. Halo. Hello. Hai. Jadi masing-masing orang tetap mempertahankan bahwa kaki gajah ini sesuai dengan pendapatnya masing-masing. Betul nggak? Ada yang jawab 1, 2, 3, 2 nggak ada, 3, 4, 5, 6, bahkan sampai 7. Pas itu tadi, kayaknya 8 ya, tetap 7. Mohon izin kalau kita kembalikan ya teman-teman. Hai. Halo. Ini punten ya, saya sisipin sedikit nilai spiritual, sedikit ya, sedikit. Boleh nggak Tuhan kita menciptakan kaki gajah itu ada 10? Boleh nggak Tuhan itu menciptakan kaki gajah ada 20? 1, 3, 2. Jadi pendapat siapa yang benar? Relatif Kak. Itulah ilmu, itulah pendapat. Betul teman-teman. Jadi pendapat itu didasarkan pada sudut pandang, di mana Anda tinggal, di mana Anda bergaul, di mana Anda berinteraksi dan seterusnya. Kalau dari kata orang pasar tulis, enggak itu ada segini. Kenapa? Karena di sana gajah kakinya segini begitu. Jadi kita teman-teman, hai, halo, tidak bisa memaksakan pendapat seseorang sesuai dengan latar belakang yang berbeda-beda. Nggak bisa dong. Bagaimana caranya? Ya kita harus samakan frekuensi dulu, kita sepakati, kita interaksi dulu, betul nggak teman-teman? Ya, kalau kita berasal dari tempat yang berbeda, ada yang dari kampung, ada yang dari perkotaan dan sebagainya, tempat berbeda. Kalau ditanya mengenai kereta, jawabannya beda-beda. Itu namanya apa? Itu namanya kereta kata orang kota. Tapi kalau orang kampung yang pernah ke kota, baru lihat, ada besi merayap, katanya kayak gitu. Besi merayap bilangnya, bukan kereta, benar nggak? Kan pendapat itu teman-teman, ya kan? Merayap aja sudah begitu kencang, apalagi kalau berdiri. Wah, pikir kereta bisa berdiri, ya kan? Lari kali ya. Nggak bisa teman-teman. Jadi itulah pendapat teman-teman. Sehingga kesimpulannya, hai, halo. Ketika di lapangan seorang fasilitator, mohon maaf sekali, saya masih melihat beberapa fasilitator itu, mohon maaf, menggurui. 1. Yang kedua, kasih instruksi sama peserta. Pak, caranya nggak kayak gitu Pak. Gini nih Pak. Pak, ini sebenarnya tentang leadership Pak, tentang kepemimpinan. Pak, ini sebenarnya tentang komunikasi Pak. Itu nggak boleh keluar dari mulut kita teman-teman. Yang berhak mengeluarkan kata-kata itu siapa? Peserta, bukan kita. Kita seorang fasilitator, bukan guru. Itu larangan keras. Makanya saya sangat kesel. Tapi karena mohon maaf ya, belum sampai ilmu kepadanya, saya nggak berhak marah-marah sama orang itu. Saya diam aja, saya ketawa dan seterusnya. Biarkan aja, itu berproses. Sehingga dia akan sadar dengan sendirinya. Sering beberapa orang ketika di lapangan kasih instruksi juga kayak gitu. Padahal sesungguhnya seorang fasilitator kasih instruksi cukup rules-nya, kemudian tugasnya apa, udah selesai. Caranya biarkan mereka cari. Makanya kadang, ini kita perlu kasih tahu nggak sih caranya sama peserta? Saya bilang nggak perlu, biarkan mereka cari. Disitulah kata apa? Experiential.
Kita kan belajar dari yang mereka alami, mereka rasakan, mereka lakukan. Itu kan teman-teman. Ya, jadi kita hanya sebagai jembatan, menjembatannya aja, supaya keinginan mereka keluar dari mulut mereka sendiri. Jangan sampai dari kita. Kita mungkin menjadi orang yang punya pengetahuan luas, ilmunya tinggi, ya kan? Tapi hati-hati, kita harus kontrol diri kita, teman-teman. Ya kan? Jangan sampai itu keluar dari diri kita, teman-teman. Ya kan? Karena itu bukan tugas seorang fasilitator. Nanti tugasnya siapa? Tadi akan ada trainernya, akan ada motivatornya, dan seterusnya akan nge-brief. Dan itu pun saya yakin mereka tidak akan mengeluarkan itu secara langsung, akan digali dulu dari para audio. Ketika udah keluar kata itu, tak, baru dia terjemahkan. Berarti butuhnya kerjasama ya Pak ya? Betul. Nah, baru dia kupas kerjasama itu ini, tetap kasih ilmunya. Oh itu komunikasi ya Pak? Iya. Komunikasi itu ini, tetap. Jadi kata-kata itu keluar dari audiens, dari peserta, kita cukup menggali, menerjemahkan, kasih ilmunya. Kalau kita memang berkompeten di bidang itu. Setuju? Oke, itu saja teman-teman. Dan ilmunya masih pembuka teman-teman ya. Gerbang belum masuk nih. Kalau pengen lihat sekilas, ya sekilas. Ini selain ini Kak Nova. Ini ada 5.000 ajaib, ya kan? Kemudian ada kertas warnanya putih. Nah, ada mindset, ada rumus mindset. Nah, biar penasaran, kapan-kapan bisa kita belajar bareng-bareng. Ya kan tuh, masih banyak banget tuh. Iya, tapi pembuka aja udah panjang kan? Nah, dan banyak sampai 50 slide teman-teman ya. Oke, baik. Teman-teman itu saja, kurang lebih mohon maaf dan semoga ini bermanfaat. Sekali lagi, teman-teman kalau pengen bekerja di bidang fasilitasi ya sebagai seorang fasilitator, teman-teman pastinya itu adalah sebuah passion, sebuah kesukaan teman-teman. Karena energi itu tidak pernah akan habis. Betul kekekalan energi. Energi itu akan selalu ada untuk sesuatu yang kita sukai. Kalau kita suka dengan profesi kita, energi nggak akan pernah habis. Mau diterjunin ke danau, ke lumpur, kemana, kita enjoy aja, kita happy aja. Setuju? Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panggil Kak Nova. Silakan Kak Nova.